Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Renata Setiawardila dengan NIM A1011221237. Di sini saya akan menganalisis mengenai kasus peran pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang anak perempuan bernama Alia yang berusia 10 tahun. Ia mengalami kekerasan fisik dan psikis dari ayah kandungnya yang sering mabuk dan melakukan tindak kekerasan di rumah. Tetangga yang menyaksikan kejadian tersebut sering mendengar tangisan Alia, tetapi mereka enggan melapor karena menganggapnya sebagai masalah pribadi keluarga. Ketika akhirnya seorang guru di sekolah mengetahui adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Alia, ia melaporkan kasus ini kepada Dinas Perlindungan Anak dan kepolisian, tetapi laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Lembaga yang seharusnya melindungi anak justru menunjukkan sikap yang lamban dan kurang peduli. Pertama, saya ingin menanggapi peran pemerintah dalam kasus tersebut. Seharusnya, peran pemerintah sendiri memiliki regulasi dan kebijakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menerapkan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan perempuan. Di Indonesia, ada beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, implementasi dan penegakan hukum seringkali masih lemah. Kemudian, Lembaga Perlindungan Anak. Dinas Perlindungan Anak seharusnya berperan aktif dalam menangani laporan kekerasan terhadap anak. Dalam kasus Alia, lambannya respon dari lembaga ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem yang ada. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga ini agar dapat merespon dengan cepat dan efektif terhadap laporan kekerasan. Kemudian, pelatihan dan kesadaran. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan petugas perlindungan anak tentang cara menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan sensitif dan responsif. Mengenai kesadaran akan hak-hak anak dan cara melindunginya harus ditingkatkan di semua level pemerintahan. Kewajiban perlindungan. Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk melindungi semua warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana undang-undang ini merupakan landasan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat. Kesadaran dan pendidikan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang hak-hak anak dan dampak dari kekerasan. Pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap anak harus disebarluaskan agar masyarakat tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi. Tindakan kolektif dalam kasus Alia, tetangga yang menyaksikan kekerasan tetapi enggan melapor menunjukkan kurangnya solidaritas sosial. Masyarakat harus didorong untuk berani mengambil tindakan kolektif dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum komunitas dan kelompok masyarakat yang peduli. Peran guru dan sekolah. Guru memiliki peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani kasus kekerasan dan melindungi siswa. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kasus tersebut. Kesimpulan, perlindungan hak perempuan dan anak, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan berani
mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak. Kasus Alia menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan yang cepat dan efektif dari kedua belah pihak, anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan terus menderita dan hak-hak mereka tidak akan terpenuhi. Kasus Alia menyoroti adanya kegagalan sistematik dalam perlindungan anak, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Baik, sekian dari analisis saya mengenai kasus Alia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.